Halo, jumpa lagi dengan saya, Ibu Winarni, dalam pembelajaran fisika SMA. Kali ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahan kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah salah satu dari bentuk energi. Kita sudah pernah belajar tentang perubahan bentuk energi. Energi listrik bisa menjadi energi kalor. Contohnya pada kompor listrik atau pada setrika listrik. Jadi ada bentuk energi listrik, ada bentuk energi kalor. Di sini kalor adalah salah satu dari bentuk energi. Istilah-istilah yang akan kita pelajari nanti. Ada kalor jenis. Banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepas tiap satuan massa zat untuk menaikkan atau menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kapasitas kalor, kemampuan suatu benda dalam menerima atau melepas kalor untuk menaikkan atau menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Ada juga suatu alat yang disebut dengan kalorimeter, yaitu alat yang digunakan untuk pengukuran kalor. Lalu ada kalor laten. Kalor laten ada dua, ada kalor lebur, ada kalor uap atau kalor didih. Kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diperlukan tiap satuan massa zat untuk melebur pada titik leburnya. Sementara kalor uap adalah banyaknya kalor yang diperlukan tiap satuan massa zat untuk menguap pada titik didihnya. Lalu perpindahan kalor ada 3 cara, konduksi, konveksi, radiasi. Kemudian kita lihat rumusannya. Yang pertama, kalor jenis. Kalor jenis dilambangkan dengan huruf C kecil. Kalor jenis tadi adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu tiap 1 kilogram suatu zat untuk naik suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Sehingga rumusannya C sama dengan Q per M kali delta T. Q sama dengan C M delta T. Q itu adalah kalor yang diserap atau dilepas, satuannya joule atau kalori. Di mana kita tahu 1 kalori sama dengan 4,2 joule. M adalah massa zat, bisa dalam kilogram atau gram. Delta T adalah perubahan suhu, bisa Kelvin atau derajat Celcius, hanya ini. Karena apa? Bisa Kelvin, bisa derajat Celcius. Karena perubahan suhu dalam Kelvin sama dengan perubahan suhu dalam derajat Celcius. Kemudian C kecil itu adalah kalor jenis zat. Satuannya joule per kilogram Kelvin atau boleh juga kalori per gram derajat Celcius. Yang kedua, kapasitas kalor. Kapasitas kalor tadi adalah kalor yang diperlukan atau dilepas ketika ada perubahan suhu di dalam suatu zat. Perubahan suhu sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Dirumuskan dengan C-nya C besar, kalau kalor jenis C kecil, C adalah Q per delta T. Maka Q sama dengan C kali delta T. Tadi kita punya persamaan Q sama dengan C M delta T. Di sini Q sama dengan C kali delta T. Maka persamaan di sini terhubung, di mana C sama dengan M kali C kecil. Q adalah kalor yang diserap atau dilepas, delta T adalah perubahan suhu, dan C besar adalah kapasitas kalor, satuannya adalah joule per Kelvin atau kalori per derajat Celcius. Atau kalori per Kelvin juga boleh. Nah, kemudian kita juga lihat ada perubahan wujud. Perubahan wujud bisa terjadi dari es ke air, air ke es. Atau dari air ke uap, uap ke air. Kalor yang diperlukan saat ada perubahan wujud
disebut dengan kalor laten. Secara umum kalor laten didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud 1 kg zat. Maka dirumuskan L sama dengan Q per M. Q sama dengan M kali L. Nah, L ini apa? L ini adalah kalor laten. Kalor laten tadi ada 2, kalor lebur atau kalor beku. Ini ketika ada perubahan dari es ke air atau dari air ke es. Atau kalor uap atau kalor embun. Kalor uap dari air ke uap, kalor embun dari uap ke embun. Kemudian kita juga belajar tentang asas Black. Kapan kita gunakan asas Black? Ketika kita mencampur 2 macam zat. Di mana zat itu yang satu suhunya tinggi, yang satu suhunya rendah. Maka secara otomatis zat yang suhunya tinggi akan melepas kalor dan diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Sehingga terjadi keseimbangan. Setelah terjadi keseimbangan, maka suhunya sama. Maka kalau kita lihat, tadi ada zat yang suhunya rendah menyerap kalor, ada zat yang suhunya tinggi melepas kalor, maka kalor yang dilepas pastinya harus sama dengan kalor yang diserap. Maka diserap sama dengan dilepas. Rumusan inilah yang kita sebut dengan asas Black. Kalor yang diserap untuk apa? Nanti kita lihat, bisa digunakan untuk mengubah suhu, berarti MC delta T. Bisa digunakan untuk mengubah wujud, berarti M kali L. Nah, sama dengan yang dilepas. Dilepasnya untuk apa? Untuk menjadi apa? Nah, kemudian ada kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Pastinya berdasarkan asas Black. Contohnya begini. Ini ada kalorimeter, di dalamnya diisi air. Air suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian ke dalam kalorimeter itu dimasukkan besi yang suhunya 80 derajat Celcius. Kemudian sistem ini ditutup terus diaduk-aduk sehingga terjadi suhu keseimbangan. Terjadi suhu keseimbangan, maka dari situ kita bisa lihat air di sini karena suhunya lebih rendah, dia menyerap kalor. Sementara besi yang suhunya lebih tinggi, dia melepas kalor. Maka Q serap sama dengan Q lepas. Nah, di sini pada soal ini yang ditanya adalah suhu akhir. Berarti rumusannya macam ini. Dan pada kasus ini ketika jawabannya seperti ini, bahwa yang menyerap itu hanya air, yang melepas besi, maka di sini kalorimeternya diabaikan. Padahal sebenarnya kalorimeter yang suhunya sama dengan suhu air, pastinya kalorimeter juga akan menyerap kalor. Tapi pada hitungan seperti ini, untuk kalorimeternya diabaikan. Contoh yang lain. Ini ada benda, masanya 20 gram, suhunya 100 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam zat cair yang masanya 50 gram, suhunya 25 derajat Celcius. Setelah dicampur, diaduk-aduk, suhu keseimbangannya 50 derajat Celcius. Nah, ditanya berapa kalor jenis benda? Sama seperti tadi konsepnya. Benda yang suhunya tinggi melepas kalor, air yang suhunya lebih rendah menerima kalor. Nah, maka Q serap sama dengan Q lepas. Yang menyerap adalah air, yang melepas adalah benda. Maka ketemulah kalor jenis benda berapa. Soal yang lain. Ini ketika ada es yang suhunya min 10 derajat Celcius, ingin diubah menjadi uap yang suhunya 100 derajat Celcius. Kalau ditanya berapa kalor totalnya, berapa kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es yang suhunya min 10 derajat Celcius menjadi uap yang suhunya 100 derajat Celcius. Nah,
Maka ini harus kita lihat, ini perubahannya mulai dari S min 10 derajat Celcius menjadi S 0 derajat Celcius. Ini ada perubahan suhu. Kemudian S 0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius. Ada perubahan wujud. Kemudian air dari 0 derajat Celcius ke air 100 derajat Celcius. Ada perubahan suhu. Kemudian dari air 100 derajat Celcius ke uap 100 derajat Celcius. Ada perubahan wujud. Maka kita menentukan kalornya, ya dicari dari persamaan masing-masing. Perubahan suhu berarti Q MC delta T. Perubahan wujud berarti M kali L. Semuanya dihitung. Sehingga kemudian kalau yang ditanya adalah kalor total, ya dijumlahkan saja. Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 sama dengan ini. Saya rasa jelas ya. Nah, ini bisa dipakai untuk latihan, untuk meningkatkan pemahaman tentang kalor, sampai kemudian asas Black. Sekian untuk kali ini. Terima kasih.